Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang sangat indah ini. Semoga seperti ini Allah mengumpulkan di tempat ini, seperti ini juga kelak Allah mengumpulkan kita di surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Maka apapun yang kita kerjakan ternyata punten taubat itu harus dikerjakan, paling tidak istighfar selalu dilafadzkan. Wabil khusus untuk menyempurnakan ibadah kita. Ternyata para nabi juga mengatakan sami'na wa ata'na, tetap saja ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Hanya kembali kepada Allah akan ditanya ibadah kita, semuanya akan ditanya. Maka yang paling indah adalah orang yang paling membahagiakan Allah. Punten, saya sampaikan, pasti ibu bapak kaget. Kalau ingin membuat Allah bahagia, ternyata hadisnya ini, saya ingin membuat Allah senang bahagia. Hadisnya tidak dengan menyebutkan orang yang paling pandai tahajudnya membuat Allah bahagia, tidak begitu. Yang paling pandai infaknya, yang paling membuat Allah bahagia, ternyata tidak. Tapi ternyata lillahi asyaddu farhan. Allah sangat gembira ketika melihat orang yang taubat. Masya Allah. Jadi saya tanya sama ibu bapak, kalau ibu bapak dibahagiakan, misalnya punten, bapak dibahagiakan oleh istri, bahagia apa tidak? Bahagia ya. Istri dibahagiakan oleh suami, bahagia? Mana yang lebih bahagia? Tolong jawab ini. Walaupun sebentar lagi maghrib, tapi konsentrasinya harus bagus. Lihat pertanyaannya. Lihat, saya sampaikan. Mana yang lebih baik membuat kita bahagia? Dibahagiakan oleh orang yang kita cintai atau dapat membahagiakan orang yang kita cintai? Angkat tangan, hebat. Ulangi. Iya, dikirain mau dibagi kupon gitu tadi. Saking senangnya. Ternyata bunda jawabannya hebat. Ayahanda hebat. Membahagiakan orang yang kita cintai lebih baik, lebih indah daripada dibahagiakan oleh orang yang kita cintai. Iya kan? Aku bahagia karena dibahagiakan oleh orang yang saya cintai. Bagus. Tapi aku lebih bahagia ketika dapat membahagiakan orang yang aku cintai. Seperti itu kan bunda? Masya Allah. Siapa yang paling kita cintai? Allah. Siapa yang paling mencintai kita? Allah. Jadi kalau ingin membahagiakan Allah, dengan cara apa? Taubat. Masya Allah. Itu dia. Jadi caranya untuk membahagiakan Allah itu dengan cara taubat. Maka daripada itu, keindahan yang ada, taubat pun diperintahkan. Apa coba kata-katanya? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Masya Allah. Nanti kita bahas taubatan nasuhanya apa. Namun yang jelas, saya sampaikan untuk ayahanda bunda dan pemirsa TV One dimanapun berada. Ternyata lihat, membahagiakan Allah dengan cara kita bertobat. Hadis yang mengatakan lillahi asyaddu farhan. Allah sangat gembira melihat orang yang bertobat. Saking gembiranya, ini ada kisah. Mungkin semua sudah sangat dengar, familiar sekali hadis ini. Berbagai macam untuk kita dengar. Tapi lihat, diperumpamakan di waktu yang singkat ini. Contoh. Ada orang yang sedang berjalan dengan untanya. Di unta itu ada makanan, ada minuman, ada perbekalan. Naik unta, itu zaman baheula ceritanya begitu. Kalau zaman dulu kan perjalanan naik unta. Setelah dia ini naik unta, dia istirahat, turun dari unta, makanan di unta, minuman di unta, di atas dia ketiduran. Begitu dia bangun kaget, kenapa? Untanya kabur. Di padang pasir. Ibu bapak perlu diketahui, kalau orang kesasar di padang pasir lebih susah ketimbang kesasar di laut, tengah laut. Kalau laut kan ada ombak darat, ombak laut. Apa namanya ombak apa? Yang airnya langsung bawa ke pantai. Jadi kalau kesasar di tengah laut, diam aja nanti juga ke bawah ke pantai. Tapi kalau di tengah padang pasir, duduk aja, mati di situ. Mau jalan kemana nggak bisa, jalan kemari nggak bisa kalau nggak tahu arah. Untanya hilang, makanan hilang. Dia bilang, ya Rob, aduh udah gak ada nih. Kebayang orang itu sedihnya. Akhirnya dia pasrah. Ya Allah, ya udah dah saya mati di sini nggak apa-apalah. Bela perlu gali kubur buat sendiri dah. Daripada nanti jasad saya dimakan sama serigala. Dia duduk, saking nunggu kematian saja. Ulangi, hanya tinggal menunggu apa? Kematian, ketiduran lagi.
Begitu bangun, untanya udah di situ lagi. Bahagia nggak dia? Bahagia nggak dia? Saking bahagianya, orang itu kecelek bicaranya, keceletot ngomongnya. Dia bilang, Allahu Akbar, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Gitu. Yang seharusnya bilang, engkau Tuhanku, aku hambamu. Gitu kan. Saking gembiranya, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Saking gembiranya. Dan Allah tersenyum melihat laki-laki seperti ini. Yang ingin saya garis bawahi, ibu bapak punten. Bahagia apa tidak laki-laki ini? Segede apa bahagianya kira-kira? Nggak terhingga. Walillah, dan Allah ini asyaddu farhan. Allah lebih gembira daripada laki-laki ini ketika melihat ada orang yang taubat. Masya Allah. Kapan saya taubatnya ya? Nggak usah nanti-nanti. Sekarang mumpung di masjid, langsung merunduk dalam hati. Langsung. Kenapa? Dosa itu yang membuat kita sengsara dunia akhirat. Dosa itu. Iya. Hari ini antara aja tunggu malam saya tobatnya, antara tunggu maghrib. Jangan. Harus segera hari ini. Ya Rob, langsung aja tobat. Astagfirullah ya Allah, ampuni kesalahan saya, ampuni sekarang. Kenapa? Karena agar bersih. Ibu tahu ada satu hadis Rasulullah SAW indah sekali. Katakan cukup panjang, namun saya kutip ujungnya nih. Saya kutip ujungnya nih. Agar kita semua mendapatkan hal ini. Walillahi otaqa minan nar. Masya Allah. Allah memiliki nama-nama yang akan Allah sebut di bulan Ramadan ini untuk dibebaskan dari api neraka. Masya Allah. Allah punya nama-namanya nih. Siapa-siapa saja ya yang akan Allah sebut nama-namanya di bulan Ramadan ini untuk dibebaskan dari api neraka. Dibebaskan dari api neraka, ibu bapak. Siapa ini? Ternyata punten pastinya orang yang sudah bertobat. Tapi kita ingin tanya, ya Allah, ya Rasulullah, nanya pada Rasulullah, iya, ya Rasulullah, kapan Allah menyebut nama-nama itu? Allah menjawab, kullu laila, setiap malam. Jadi begitu matahari terbenam, Allah melihat kira-kira siapa yang pantas untuk Allah sebut nama-namanya sebagai penghuni sorga dan dibebaskan dari api neraka. Ibu punten, bapak punten, kalau seandainya pas sudah maghrib tiba, itu sudah siap-siap, ya Allah sebutlah namaku malam ini yang kau bebaskan dari api neraka. Ya Allah tolong sebut namaku malam ini sebagai hamba-hambamu yang kau bebaskan dari api neraka. Satu malam saja Allah menyebut nama kita bebas dari api neraka. Kapan? Malam Ramadan ini. Mumpung masih baru beberapa hari, masih panjang setiap malam. Tapi rugi bunda, rugi ayahanda. Lihat kalau seandainya pas malam Ramadan disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nonton yang tidak bermanfaat. Tadi Syekh Ali Jabir sudah mengatakan, bisa nggak ya hentikan dulu, nggak usah 30 hari. 1 hari saja handphonenya nih. Gimana ini? Untuk tidak dilirik ke Quran, coba bisa apa enggak? Kadang-kadang punten saya sampaikan melalui mimbar tinggi daripada Damai Indonesiaku ini. Saya sampaikan, punten, kadang-kadang ada beberapa masjid memfasilitasi bagus banget. Tapi ada satu saya rasa tidak perlu difasilitasi untuk yang i'tikaf. Apa? Wifi gratis di masjid. Orang datang ke masjid nanti mau download. Orang datang ke masjid nanti mau YouTubean, mau Facebook-Facebookan. Katanya biar rame masjid. Biar rame masjid, tapi semuanya bukan dengan zikir, tapi handphone yang dibawa.